Jenis termometer. Sekarang, banyak termometer yang bisa digunakan untuk mengukur suhu. Dari mengukur suhu tubuh sampai penggunaan pada pabrik dan industri. Termometer dibuat berdasarkan sifat zat yang berubah bila mengalami perubahan suhu. Sebuah termometer harus mengandung zat yang sifat fisiknya dapat berubah terhadap perubahan suhu, sehingga agar bisa digunakan untuk mengukur suhu. Berikut kita akan pelajari berbagai jenis termometer. Zat cair. Termometer yang sering kita jumpai pada umumnya merupakan termometer zat cair. Karena pada umumnya, jika zat cair dipanaskan, volumenya akan berubah. Sehingga perubahan volume ini dimanfaatkan untuk mengukur suhu. Bahan yang digunakan termometer ini adalah raksa dan alkohol. Tetapi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Adapun kelebihan dan kelemahan menggunakan termometer raksa dan alkohol ini yaitu termometer raksa. Kelebihan: mudah dilihat karena warnanya perak mengkilap. Volumenya dapat berubah secara teratur, tidak membasahi dinding kaca, jangkauan suhunya cukup besar, yaitu minus 39 derajat Celcius sampai dengan 357 derajat Celcius, menunjukkan suhu dengan cepat dan tepat karena terpanasi dengan merata. Kelemahan: harganya mahal, tidak dapat mengukur suhu kurang dari minus 39 derajat Celcius. Merupakan bahan beracun sehingga berbahaya jika tabungnya pecah. Termometer alkohol. Kelebihan: harganya lebih murah, lebih teliti, karena lebih mengalami perubahan volume yang lebih besar untuk kenaikan suhu yang kecil. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya mencapai minus 112 derajat Celcius. Kelemahan: titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius, sehingga tidak bisa mengukur suhu tinggi. Tidak berwarna sehingga sulit dilihat, membasahi dinding. Nah, termometer ini tidak menggunakan air sebagai bahan untuk mengukur suhu. Mengapa? Karena air membasahi dinding kaca pada tabung termometer, sehingga menyulitkan untuk membaca ketinggian air. Kemudian, air juga tidak berwarna, sehingga akan sulit membaca batas ketinggian airnya. Lalu, jangkauan suhu air juga terbatas, yaitu 0 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Kemudian, sewaktu suhu air dinaikkan, perubahan volumenya sangat kecil. Dan yang terakhir, pengukuran air kurang teliti, karena air merupakan penghantar panas yang buruk. Maka itu termometer zat cair tidak menggunakan air, melainkan menggunakan raksa dan alkohol untuk mengukur suhu. Nah, sekarang kita akan mempelajari bahan yang lain, yaitu zat padat. Termometer yang menggunakan zat padat adalah termometer bimetal, termometer hambatan, termometer termistor, dan termokopel. Termometer bimetal. Termometer bimetal dibuat dari dua buah keping bimetal yang dibentuk spiral dan tipis. Prinsip kerja termometer bimetal adalah makin besar suhu, keping bimetal makin melengkung
untuk menunjukkan angka suhu yang lebih besar. Cara kerjanya adalah ujung spiral yang satu ditahan, tidak bergerak, dan ujung lain menempel ke jarum petunjuk. Sehingga ketika dipanaskan, keping bimetal akan semakin melengkung dan menunjukkan jarum penunjuk yang bergerak ke kanan menunjukkan angka yang lebih besar. Dan sebaliknya, jika suhu turun, jarum penunjuk bergerak ke kiri ke arah angka yang lebih kecil. Termometer hambatan. Untuk mengukur suhu yang lebih tinggi, yaitu di atas 1000 derajat Celcius, kita tidak mungkin menggunakan zat cair, karena titik didih zat cair tidak mencapai 1000 derajat Celcius. Sehingga, jika sudah melewati suhu tersebut, zat cair sudah akan menguap menjadi gas. Maka, yang paling tepat digunakan adalah termometer hambatan. Contohnya, seperti pada pengolahan besi atau baja yang menggunakan termometer hambatan platina. Prinsip kerjanya yaitu, hambatan logam platina akan bertambah jika dipanaskan. Kemudian, hambatan pada platina akan diukur dengan teliti oleh sebuah rangkaian jembatan. Termometer termistor. Termometer ini menggunakan sebuah sensor yang disebut termistor pada ujung pengukur suhunya. Termometer ini juga menggunakan hambatan listrik untuk mengukur suhu. Di mana prinsip kerjanya, jika suhu naik, maka hambatan listrik termistor akan turun. Walaupun termometer ini hanya dapat mengukur pada jangkauan suhu yang terbatas, yaitu minus 25 derajat Celcius sampai dengan 180 derajat Celcius. Tetapi, termometer ini juga mempunyai keuntungan, yaitu dapat dihubungkan ke komponen komputer. Termokopel. Termometer ini terdiri dari dua kawat yang berbeda jenis yang dihubungkan ke sebuah ampermeter, di mana prinsip kerjanya, jika suhu berbeda, maka akan menghasilkan arus listrik yang berbeda. Termometer ini memiliki keuntungan yaitu dapat mengukur dengan jangkauan suhu yang besar, yaitu minus 100 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Ukurannya kecil, dapat mengukur suhu dengan cepat, dapat dihubungkan ke komputer. Tapi, termokopel kurang teliti jika dibandingkan dengan termometer hambatan platina dan termometer gas. Termometer gas. Prinsip kerja termometer gas adalah ketika gas dipanaskan dan suhunya naik, tekanan gas juga akan naik sehingga akan dihasilkan beda ketinggian pada termometer. Termometer yang menggunakan zat gas ini biasanya digunakan dalam kegiatan industri untuk keperluan penelitian, seperti yang terdapat pada pabrik farmasi. Pada pabrik farmasi tidak menggunakan termometer cairan karena termometer gas dapat mengukur suhu dengan jangkauan suhu yang lebih besar dan lebih teliti dari termometer cairan, yaitu minus 250 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Optis. Pirometer. Pirometer bekerja dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang dipanaskan. Pirometer dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, kira-kira 500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Seperti pada peleburan logam dan suhu matahari. Terdapat dua macam pirometer, yaitu pirometer optik dan pirometer radiasi total.
Termometer inframerah. Cara menggunakan termometer inframerah adalah dengan cara menekan tombol pada termometer sambil mengarahkan sinar inframerah ke sasaran yang dituju seperti pada telinga kita. Telinga adalah tempat yang baik untuk mengukur suhu tubuh. Sinar yang diarahkan ke dalam telinga akan memantul dan pantulan tersebut direspon oleh sensor penerima sehingga termometer inframerah menunjukkan angkanya. Termometer khusus. Termometer klinis. Termometer ini biasa digunakan oleh para dokter untuk mengukur suhu tubuh pasiennya. Biasanya, termometer ini juga disebut termometer demam, karena umumnya juga kita pakai dalam keseharian. Cairan yang digunakan termometer ini adalah raksa. Termometer ini memiliki skala suhu dari 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Karena suhu tubuh manusia yang sehat hanya berkisar pada suhu tersebut, yaitu 37 derajat Celcius. Tidak pernah lebih rendah dari 35 derajat Celcius dan tidak pernah lebih tinggi dari 42 derajat Celcius. Pada termometer klinis, terdapat bagian pada pipa kapiler yang menyempit. Hal ini dimaksudkan agar raksa yang telah menunjukkan angka yang diukur tidak turun dengan sendirinya. Sehingga sebelum mengukur suhu tubuh, termometer harus dikibas-kibaskan terlebih dahulu hingga air raksa turun kembali ke bawah suhu 35 derajat Celcius. Termometer diukur di bawah lidah atau lengan kita. Setelah 5 menit pembacaan suhu dapat dilakukan. Saat ini juga sudah terdapat termometer digital yang menunjukkan suhu dalam angka digital. Selain itu, juga terdapat termometer kristal cairan, yaitu termometer yang pemakaiannya sangat mudah. Dengan ditempelkan pada dahi seseorang dan langsung dapat menampilkan angka suhu tubuh seseorang. Karena angka yang terdapat pada termometer kristal cairan terbuat dari zat-zat kimia. Tetapi sayangnya termometer ini kurang teliti. Tetapi cukup untuk memantau apakah seseorang demam atau tidak. Termometer ruang. Sesuai dengan namanya, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu ruang. Termometer ini sering kita jumpai di ruang inap di rumah sakit. Termometer ini menggunakan raksa sebagai bahan pengisinya, dan skala suhu mencakup jangkauan suhu yang dapat dicapai dalam suatu ruangan, yaitu berkisar dari minus 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Termometer maksimum minimum 6 Belani. Termometer ini biasa digunakan untuk mengukur suhu terendah dan tertinggi pada rumah kaca, yaitu dengan skala ukur minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Termometer ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama James Six pada akhir abad 18 yang kemudian dikembangkan oleh Angelo Bellani. Sehingga disebut juga termometer maksimum dan minimum 6 Bellani. Termometer ini terdiri dari tabung silinder A yang berisi alkohol yang dihubungkan ke tabung B yang berisi alkohol melalui pipa U yang berisi raksa. Termometer ini terdiri dari 2 skala, yaitu skala minimum pada tabung silinder A dan skala maksimum pada silinder B. Pada masing-masing permukaan raksa terdapat sebuah petunjuk baja kecil.
Jika suhu yang diukur naik, maka alkohol dalam tabung A akan memuai dan menekan permukaan raksa pada pipa U yang sebelah kiri. Sehingga permukaan raksa pada pipa U sebelah kiri turun dan permukaan raksa pada pipa U yang di sebelah kanan naik. Petunjuk baja pada pipa U yang sebelah kanan terdorong ke atas dan menunjukkan suhu maksimum. Dan sebaliknya, jika suhu turun, alkohol dalam tabung A menyusut, sehingga permukaan raksa sebelah kiri naik dan mendorong petunjuk baja pada pipa U yang sebelah kiri ke atas dan menunjukkan suhu minimum. Nah, dengan demikian, pipa U sebelah kiri menunjukkan suhu minimum dan pipa U sebelah kanan menunjukkan suhu maksimum. Setelah pembacaan dilakukan, kedua keping baja tidak dapat turun dengan sendirinya, sehingga diperlukan sebatang magnet kecil untuk membawa petunjuk baja kembali bersentuhan dengan permukaan raksa.